Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata pelajaran usul fikih, Bapak Dr. Haji M. Juni Bedul LCMA, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat serta hidayahnya. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Mahfiratika dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya dari mahasiswa IPSTAI Ibnu Sina. Hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, hadis ini berfungsi sebagai penjelas atau perinci dari Al-Quran. Apa sih maksudnya? Jadi, hadis ini yang menjelaskan pesan-pesan Al-Quran yang tidak dijelaskan dengan detail di dalamnya. Kemudian, hadis ini juga bertujuan untuk menjelaskan apa sih tujuan penciptaan manusia, kemudian apa saja hukum dan ajaran Islam. Kemudian, fungsi hadis pada Al-Quran seperti yang saya katakan adalah sebagai penjelas atau bayat, kata lainnya. Ada 4 macam yang di sini saya akan terangkan, yaitu yang pertama adalah bayan at-takhir. Bayan at-takhir adalah hadis itu berfungsi untuk memperkokoh kandungan Al-Quran. Jadi ketika sudah ada ayat Al-Quran, kemudian muncul sebuah hadis. Nah, hadis itu tujuannya untuk memperkokoh atau memperkuat kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian, yang kedua, yaitu adalah bayan at-tafsir. Apa sih? Yaitu di situ berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batasan ayat yang kuat. Kemudian yang ketiga ada bayan at-tasyrih, yaitu hadis ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu bayan an-nasakh, memberikan ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Nah, sekarang saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah bayan at-takhir. Tadi fungsinya adalah untuk memperkokoh atau memperkuat kandungan Al-Quran. Contoh seperti apa? Saya akan mencontohkan dari ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kita. Nah, di sini di Al-Quran sudah jelas ya, bagaimana caranya atau apa saja yang kamu lakukan ketika mau mengerjakan sholat. Sudah dijelaskan secara rinci. Kemudian muncullah sebuah hadis yang memperkuat dari penafsiran Al-Quran tersebut, yaitu tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu, dari hadis riwayatnya Bukhari dan Abu Hurairah. Dan yang kedua adalah bayan at-tafsir, berfungsi untuk memperincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batas ayat yang mutlak. Nah, di sini saya mencontohkan bahwasanya pada waktu itu Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangannya pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Nah, hadis ini merincikan di Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, yaitu. Kemudian yang ketiga adalah bayan at-tasyrih, memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam
yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya di sini ada perihal tentang zakat. Di Al-Quran disebutkan kita diperintahkan untuk berzakat, namun tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara detail zakatnya itu apa, seberapa banyak zakatnya. Dan kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu kurma atau satu gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayatnya Muslim. Kemudian yang terakhir adalah bayan anasah, yaitu memberikan ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Untuk fungsi hadis berdasarkan bayan anasah ini, itu masih menjadi perdebatan. Kenapa dasarnya ini adalah di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 yang mengatakan bahwasanya ayat mana saja yang akan binasakan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kenapa di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama? Karena ada yang mengatakan bahwasanya boleh suatu ayat dinasahkan. Jadi ada yang lebih jelas atau lebih cocok, kemudian itu bisa menghapus yang lama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan segala kebenarannya. Ya makanya di sini ada terdapat perbedaan antara ulama. Tergantung nanti kita mau mengacu ke siapa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.